Hai guys, ada berita angka pengangguran yang muncul kemarin dan apa dampaknya kepada harga Bitcoin dan harga saham. Kita akan lihat dan ada juga informasi lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk beritanya. Jadi ini keluar kemarin. Jadi payroll itu meningkat 528.000 di bulan Juli, jauh lebih baik dibandingkan dengan yang diprediksikan dan merupakan tanda bahwa ini merupakan penguatan daripada market pekerjaan ya. Nah, ini untuk payrolls yang bukan non-farm atau yang bukan pertanian itu meningkat 528.000 angkanya dan angka pengangguran sekarang 3,5%. Ini berbeda dengan apa yang diestimasikan oleh Dow Jones, di mana mereka estimasi 258.000 saja, dan dengan angka pengangguran yang lebih tinggi. Ternyata hasilnya itu baik-baik dibandingkan dengan apa yang diprediksikan. Ada juga penambahan gaji, gaji per jamnya itu naik 0,5% untuk bulan Juli ini dan 5,2% dari setahun yang lalu. Jadi ini merupakan berita yang bagus untuk ekonomi karena orang-orang bisa lebih banyak yang bekerja dan tidak angka pengangguran juga semakin rendah dan ada peningkatan gaji juga. Tentu saja ini kemungkinan karena ada faktor inflasi juga, jadi gaji mereka dinaikkan. Oke, dan kira-kira apa dampaknya itu kepada market? Kita akan lihat harga Bitcoin, kita akan lihat dulu untuk yang weekly, di mana ini dia masih berada di atas weekly, jadi bagus untuk harga Bitcoin kalau dia bisa bertahan di atas ini, jadi harus dipertahankan. Untuk daily-nya bagaimana? Untuk daily-nya kemarin itu close dengan bagus, tapi hari ini dimulai dengan semacam penurunan di daerah ini, dan kalau kita lihat dia karena ini hari weekend, jadi pergerakannya juga tidak terlalu banyak. Itu pas di 38,2. Oke, ketika news tersebut itu muncul, efeknya itu adalah, kalau tidak salah itu di jam 7. Jadi efeknya adalah dia langsung turun seperti ini, kemudian turun ke daerah yang lebih rendah lagi ke 22.700-an, baru dia naik di dini hari dan hari ini itu seperti ini ya. Jadi karena berita bagus buat ekonomi ini, jadi ininya jadi turun ya, efeknya itu jadi turun buat harga Bitcoin. Oke, kalau kita lihat untuk analisa teknikalnya kira-kira bagaimana, sekarang kemungkinan dia sedang membuat yang namanya rounded bottom yang di sini. Jadi ini merupakan pola yang bullish sebenarnya karena dia senantiasa membuat meskipun ini baru setengah selesai. Jadi kita perlu lihat bagian sebelah kanannya itu akan terbentuk seperti apa, apakah dia bisa membuat yang namanya higher low di sini. Kalau misalnya dia higher low lebih tinggi daripada bottom di sini, maka dia itu bagus sekali dan bisa bullish ke atas ya teman-teman. Jadi itu yang menjadi prediksinya, dan ada resistance di daerah 23.900 karena itu merupakan golden pocket daripada swing high dan swing low di sini. Itu tepat di supply zone-nya juga. Kita bisa gambarkan di sini untuk supply zone-nya itu berada di sini di 23.800 sampai ke 24.200-an, itu adalah supply zone dan bisa ada rejection yang terjadi di daerah ini. Oke, kalau misalnya kita ukur target, kalau misalnya dia terjadi breakout ke atas, maka dia bisa sampai ke harga 24.500-an. Oke. Tapi tentu saja ada penurunan, kemungkinan ada penurunan dulu di daerah ini. Oke. Dan untuk indikatornya bagaimana? Indikatornya dia masih sideways saja berada di sini. Tidak terjadi apa-apa, volume juga tidak terlalu tinggi, menunjukkan bahwa tidak ada animo yang cukup. Kalau kita lihat untuk yang Binance bagaimana? Untuk yang Binance ini sama juga terjadi penurunan dari jumlah volume. Jadi
Ketika ini terjadi volatilitas seperti ini, naik turun kemudian dia naik, volumenya itu berkurang dan ini merupakan kemungkinan adalah pola korektif dan sekarang dalam posisi yang menurun. RSI-nya itu masih sideways saja di sini-sini saja ya. Oke, kemungkinan karena ingin membuat yang namanya higher low dulu, jadi dia tes dulu mungkin di daerah ini. Oke. Kita akan lihat untuk Ethereum, di mana Ethereum dia performanya itu lebih bagus dibandingkan dengan Bitcoin. Meskipun hari ini ada terjadi penurunan, sama seperti kemarin, Ethereum mengikuti harga Bitcoin naik cukup tinggi, sebesar 8% dan sekarang berada di atas ini. Oke, untuk time frame 4 jamnya bagaimana? Dia sedang membentuk pola yang namanya rising wedge. Jadi ini pola rising wedge biasanya ini pola bearish, tetapi dia harganya akan naik dulu, habis itu baru turun. Lebih besar kemungkinan untuk turun daripada kemungkinan untuk naik dari sini ya. Tapi kita harus lihat juga untuk event karena akan ada event Ethereum merge yang bisa mendongkrak harganya sehingga dia bisa breakout ke atas, itu juga sangat mungkin untuk terjadi. Tidak ada bullish divergence atau bearish divergence, masih mengikuti pergerakan harganya. Untuk time frame 1 jam juga ada bearish divergence sedikit di sini. Jadi ketika harga naik, maka dia akan tapi RSI-nya menunjukkan penurunan, itu ada perlemahan ketika dia harganya itu naik ke daerah ini. Jadi kemungkinan besar akan turun dulu, koreksi sedikit ya. Oke. Garis supportnya itu ada di daerah ini, di 1680-an. Yang garis warna merah ini, itu akan bisa menopang, selama ini menopang, maka dia masih bisa naik ke daerah ini, ke 1900-an. Kecuali dia breakdown ke bawah, itu beda cerita lagi. Dan Nasdaq juga, ini dia mengalami penurunan ketika berita ini itu muncul kemarin, jam 7, jadi sehingga Bitcoin juga turun ke bawah, itu habis itu kemudian naik, jadi ini dia sudah membreak market structure-nya, jadi karena ini dia sedang dalam posisi bullish, kemudian terjadi muncul berita tersebut, jadi sekarang dia posisinya lagi bearish, kalau kita lihat ya teman-teman, dan ya mau dia di sini juga trendline-nya ini dia sudah break ke bawah, dan dia juga membuat yang namanya lower low di sini, ini lebih rendah dibandingkan dengan yang di sini. Jadi ini hanya korektif saja. Mungkin nanti akan menunggu harga yang lebih rendah lagi untuk Nasdaq, dan itu bisa menarik harga Bitcoin untuk ke bawah ya teman-teman. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Dan itu untuk technical analisisnya. Ada berita dari Arbitrum, di mana Arbitrum akan meluncurkan Arbitrum Nitro di tanggal 31 Agustus. Ini akan memberikan transaksi yang lebih cepat dan transaksi yang jauh lebih murah juga. Untuk developer, ini dia akan menambahkan layer 1 interoperability, call data compression, tracing, dan retrievables. Jadi, dan Odyssey juga kemungkinan besar akan dilanjutkan, di mana ini merupakan peluang bagi kita untuk bisa melakukan tugas-tugas yang disuruh oleh Arbitrum ini dan berpeluang untuk mendapatkan NFT. NFT tersebut nanti kemungkinan besar bisa menjadi bukti bahwa kita eligible untuk mendapatkan airdrop token Arbitrum ini. Dan sedikit informasi saja, sekarang kemungkinan besar terjadi layer 2 season bagi baru awal-awalnya, tapi Optimism dan Velodrome itu sudah naik, dan Arbitrum adalah koin layer 2 yang merupakan saingan daripada Optimism. Dan menurut saya ini sangat layak untuk dikerjakan Arbitrum Odyssey-nya, karena biasanya yang begini itu mereka memberikan tokennya itu dalam jumlah yang cukup lumayan untuk kita. Ya, jadi itu teman-teman bisa lihat di video saya mengenai Arbitrum. Itu saja untuk informasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.